Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkahnya kita semua masih diberi kekuatan dan kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri penandatanganan tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan saya sendiri. Nama saya Muhammad Yanuar Gali Satria sebagai perwakilan Indonesia dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, juga sebagai moderator guna memandu jalannya acara pada hari ini. Silakan dulu. Pada kesempatan ini mohon disambut Bapak Riana sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan juga perwakilan Malaysia, Muhammad Aulia Madanu sebagai Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia, dan Maulana Kanar Rejesa sebagai anggota representatif Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia. Kepada para pihak yang terhormat dari masing-masing negara bagian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam proses memorandum saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik Malaysia. Sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Malaysia yang telah bersedia bekerjasama dan memberikan kuasa penuh kepada wakilnya untuk berjalan ini, sehingga penandatanganan nota kesepahaman ini pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk memulai agenda ini diharapkan kedua negara menunjukkan full powers-nya. Ya, terima kasih. Ya, silakan pada Bapak Rema selaku Menteri Ketenagakerjaan Indonesia untuk menyampaikan usulannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang semuanya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Reynald Yusafat sebagai perwakilan Indonesia dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Berikut akan saya jelaskan beberapa poin penting dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian bilateral ini antara Indonesia dan Malaysia. Perjanjian bilateral ini merujuk pada permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Adapun beberapa poin yang kami sampaikan sebagai delegasi pemerintah Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. Mengenai pas kerja. 1. Pihak Republik Indonesia mengajukan usulan agar pemerintah Malaysia menjamin bahwa pas kerja akan diterbitkan berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh DIN. Mengenai penempatan PMID. 1. PMID wajib dipekerjakan di satu rumah tangga sebagai pengurus rumah tangga dan juru masak keluarga. 2. PMID dengan tugas spesifik lainnya wajib dipekerjakan sebagai pengasuh anak atau pengasuh lanjut usia. Mengenai persyaratan perekrutan. Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMID yang dipilih untuk bekerja oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan berikut sebelum mereka masuk ke Malaysia. Poin A. Berusia tidak kurang dari 21 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun. Poin B. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. Poin C. Mematuhi prosedur imigrasi Malaysia. Poin D. Memiliki sertifikat kompetensi memenuhi persyaratan kesehatan untuk PMID dari para pihak. Poin E. Dan terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia. Mengenai akuntabilitas. 1. Pemerintah Republik Indonesia menjamin bahwa PMID yang ditempatkan di Malaysia wajib memahami semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia, serta menghormati tradisi dan adat istiadat Malaysia dalam tindakan mereka sebagai pekerja sektor domestik di Malaysia. Poin 2. Pihak Republik Indonesia mengajukan usulan agar pemerintah Malaysia menjamin bahwa pemberi kerja wajib mematuhi semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia. Para pihak wajib menjamin bahwa calon pemberi kerja wajib memiliki pendapatan bersih yang memadai sebagai persyaratan untuk dapat mempekerjakan PMID. Mengenai perjanjian kerja. 1. Pihak Republik Indonesia mengajukan kesepakatan bahwa PMID yang direkrut berdasarkan MSP ini wajib bekerja di Malaysia untuk jangka waktu tertentu. Kategori pekerjaan tertentu
dan dalam satu premis. Poin 2, pihak Republik Indonesia mengakui hak-hak pemberi kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbaharui, atau mengakhiri perjanjian kerja. Perpanjangan dan atau pembaruan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja PMID dan dengan mempertimbangkan total masa kerja PMID. Mengenai perlindungan jaminan sosial, pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan PMID untuk mendaftarkan PMID dalam skim bencana kerja pekerja asing berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja tahun 1969 artikel nomor 4 dan menyediakan asuransi kesehatan. Mengenai kelompok kerja bersama dan satuan tugas bersama. Poin pertama, pihak Republik Indonesia mengajukan kesepakatan untuk membentuk kelompok kerja bersama atau selanjutnya disebut sebagai KKB yang terdiri dari pejabat berwenang masing-masing pemerintah untuk membahas setiap hal yang timbul dari pelaksanaan dan penafsiran MSP ini. Poin kedua, KKB wajib bertemu setiap 3 bulan atau saat diperlukan dan menentukan tempat dan tanggal pertemuan. Poin ketiga, STP wajib bertemu secara rutin dan terdiri dari perwakilan yang akan ditunjuk oleh masing-masing pihak. Poin 4, STP wajib berupaya untuk memberikan solusi yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PMID. Poin 5, STP wajib melaporkan secara teratur kepada KKB. Poin 6, modalitas terperinci dari STP wajib ditetapkan dalam kerangka acuan yang akan disepakati secara tertulis oleh para pihak. Terima kasih pada Bapak Renal. Selanjutnya silakan perwakilan Malaysia, Bapak Danu untuk menyampaikan tanggapan atau poin yang harus disepakati. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Mungkin ada beberapa poin yang akan kami tambahkan. Yaitu yang pertama mengenai pas kerja. Yang pertama, pemerintah Malaysia menjamin bahwa hanya perjanjian kerja yang telah disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang akan diterima untuk permohonan pas kerja. Selanjutnya mengenai PMID. Poin pertama, PMID wajib hanya dikerjakan di satu premis. Poin kedua, rumah tangga wajib terdiri dari anggota keluarga yang berjumlah maksimal 6 orang di atas 5 tahun dan tidak berkebutuhan khusus. Deskripsi pekerjaan sesuai dengan jabatan pekerjaan. Selanjutnya mengenai persyaratan perekrutan, yaitu poin pertama, terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia. Selanjutnya ada mengenai akuntabilitas. Poin pertama, pihak Malaysia menyepakati bahwa perwakilan Republik Indonesia di Malaysia akan menentukan pendapatan bersih minimum dimaksud dan berkoordinasi erat dengan otoritas Malaysia yang berwenang untuk memverifikasi keabsahan dokumen pendukung yang diberikan oleh calon pemberi kerja. Selanjutnya mengenai perjanjian kerja, poin pertama ada pihak Malaysia mengajukan kesepakatan bahwa besaran upah awal PMID wajib dinyatakan dalam perjanjian kerja. Selanjutnya, perwakilan Republik Indonesia di Malaysia memiliki peran untuk menentukan upah awal yang sesuai melalui pengesahan job order dan perjanjian kerja. Poin kedua, pihak Malaysia mengusulkan bahwa perjanjian kerja wajib disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. Baiklah, selain itu pemerintah Malaysia juga mengajukan usulan terhadap MSP ini, diantaranya berkenaan dengan perlindungan jaminan sosial, yakni pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan PMID untuk mendaftarkan PMID dalam skim rencana kerja pekerja asing berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja tahun 1969 atau artikel 4 dan menyediakan asuransi kesehatan. Selain itu berkenaan dengan kelompok kerja bersama dan satuan tugas bersama. Pihak Malaysia mengajukan usulan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan pelaksanaan teknis MSP ini dan lampirannya untuk membentuk satuan tugas bersama yang selanjutnya disebut sebagai STB yang berkedudukan di Indonesia dan Malaysia. Mungkin ini yang sudah kami tambahkan beberapa poin. Bagaimana menurut wakil Indonesia? Apakah ada yang mau direvisi atau ditambahkan lagi? Saya pikir kita bisa setuju dan saya menerima rekomendasi dari Malaysia. Baiklah, kalau itu kita siap untuk menandatangani memorandum. Begitu pula dari kami pihak Indonesia, kami siap untuk menandatangani memorandum. Semoga kerjasama kita ini bisa memberikan manfaat bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia.
Kami juga berharap kerjasama ketenaga kerjaan ini bisa sukses. Ya, terima kasih. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan pemahaman memorandum dalam hasil diskusi ini antara pihak Indonesia dan pihak Malaysia yang telah menyatakan kesepakatan dan kesepahaman mengenai tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia selanjutnya disebut secara sendiri-sendiri sebagai pihak dan bersama-sama sebagai para pihak. Meyakini bahwa penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia wajib menjadi bidang kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Berkeinginan untuk meningkatkan perlindungan bagi pemberi kerja dan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia dengan memperkuat mekanisme yang tepat dan perekrutan dan penempatan sebagaimana diatur dalam memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang perekrutan dan penempatan tenaga kerja Indonesia tahun 2006 dan protokol perubahan tahun 2011 yang telah berakhir masa berlakunya pada 30 Mei 2016. Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, telah mencapai kesepahaman mengenai hal-hal berikut. Pasal 1. Definisi. Untuk tujuan memorandum saling pengertian selanjutnya disebut sebagai MSP ini: A. Pekerja sektor domestik adalah pekerjaan yang dilakukan di atau untuk sebuah rumah tangga. B. Pekerja migran Indonesia sektor domestik selanjutnya disebut sebagai PMID adalah seorang warga negara Republik Indonesia yang dikontrak untuk bekerja di satu rumah tangga di Malaysia untuk jangka waktu tertentu dan untuk kategori pekerjaan tertentu sesuai perjanjian kerja. C. Pemberi kerja adalah setiap individu yang diberikan persetujuan oleh otoritas terkait di Malaysia untuk memperkerjakan PMID dari Republik Indonesia. D. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, Kesultanan Jenderal Republik Indonesia, atau konsultan Republik Indonesia di Malaysia. Perwakilan Malaysia adalah kedutaan besar Malaysia, konsultan jenderal Malaysia, dan konsultan Malaysia di Republik Indonesia. F. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia selanjutnya disebut sebagai P3MI adalah sebuah badan usaha yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penempatan PMID. G. Agensi Perekrutan Malaysia selanjutnya disebut sebagai APM adalah sebuah agensi swasta penempatan tenaga kerja yang berlisensi di bawah Private Employment Agency Act 1981 dan disetujui oleh pemerintah Malaysia untuk merekrut pekerja sektor domestik dari Indonesia. Pas kerja adalah izin masuk atau untuk pekerja sementara yang dikeluarkan oleh Departemen Integrasi Malaysia selanjutnya disebut sebagai DIM untuk mengizinkan PMID untuk bekerja di Malaysia. I. Sistem penempatan satu kamar adalah sebuah sistem terintegrasi sebagai mekanisme tunggal untuk penempatan PMID di Malaysia yang disepakati oleh para pihak. J. Melarikan diri adalah tindakan sukarela oleh PMID untuk meninggalkan tempat kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja tanpa persetujuan dari pemberi kerja. Akan tetapi tindakan dimaksud tidak termasuk melarikan diri karena alasan keamanan pribadi, penganiayaan, atau perlakuan buruk dari pemberi kerja. Kata-kata serta ekspresi dalam bentuk tunggal termasuk yang jamak, dan kata-kata serta ekspresi dalam bentuk jamak termasuk yang tunggal. Pasal 2. Tujuan. Tujuan MSP ini adalah untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja dan PMID di Malaysia dengan memperkuat mekanisme penempatan yang ada. Pasal 3. Pelaksanaan. 1. Para pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID di Malaysia wajib hanya dilakukan dalam kerangka sistem penempatan satu kanal. 2. Para pihak sepakat bahwa perekrutan, pemberangkatan, dan penempatan PMID serta perlindungan bagi PMID dan pemberi kerja wajib sesuai dan tunduk pada ketentuan MSP dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, arahan nasional masing-masing pihak. Pasal 4. Pas kerja. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa pas kerja akan diterbitkan berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh DIM.
Pemerintah Malaysia menjamin bahwa hanya perjanjian kerja yang telah disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia yang akan diterima untuk permohonan pas kerja. Pasal 5. Penempatan PMID. PMID 1. PMID wajib dipekerjakan di satu rumah tangga sebagai pengurus rumah tangga dan juru masak keluarga. 2. PMID dengan tugas spesifik lainnya wajib dipekerjakan sebagai pengasuh anak atau pengasuh lanjut usia. 3. PMID wajib hanya dipekerjakan di satu premis. 4. 1. Rumah tangga wajib terdiri dari anggota keluarga yang berjumlah maksimal 6 orang di atas 5 tahun dan tidak berkebutuhan khusus. Deskripsi pekerjaan sesuai dengan jabatan pekerjaan. Pasal 6. Persyaratan perekrutan. Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa PMID yang dipilih untuk bekerja oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan berikut sebelum mereka masuk ke Malaysia. A. Berusia tidak kurang dari 21 tahun dan tidak lebih dari 45 tahun. B. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum, budaya, dan praktik sosial di Malaysia. C. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. D. Mematuhi prosedur integrasi Malaysia. E. Memiliki sertifikat kompetensi memenuhi persyaratan kesehatan untuk PMID dari para pihak. F. Dan terdaftar sebagai peserta pada program jaminan sosial di Indonesia. Pasal 7. Akuntabilitas. 1. Pemerintah Republik Indonesia menjamin bahwa PMID yang ditempatkan di Malaysia wajib memahami semua hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia, serta menghormati tradisi dan adat istiadat Malaysia dalam tindakan mereka sebagai pekerja sektor domestik di Malaysia. 2. Pemerintah Malaysia menjamin bahwa pemberi kerja wajib mematuhi semua aturan hukum, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan di Malaysia. Para pihak wajib menjamin bahwa calon pemberi kerja wajib memiliki pendapatan bersih yang memadai sebagai persyaratan untuk dapat mempekerjakan PMID. 3. Para pihak sepakat bahwa perwakilan Republik Indonesia di Malaysia akan menentukan pendapatan bersih minimum yang dimaksud dan berkoordinasi erat dengan otoritas Malaysia yang berwenang untuk memverifikasi keabsahan dokumen pendukung yang diberikan oleh calon pemberi kerja. Pasal 8. Tanggung jawab. 1. Para pihak mengakui bahwa tanggung jawab pemberi kerja, APM, P3MI, dan PMID untuk tujuan pelaksanaan MSP ini. 2. Tunduk pada ketentuan berdasarkan MSP ini dan hukum, aturan, perundang-undangan, kebijakan, dan arahan nasional masing-masing pihak. Para pihak wajib mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh APM, P3MI, pemberi kerja, dan PMID. Pasal 9. Perjanjian kerja. 1. Para pihak sepakat bahwa PMID yang direkrut berdasarkan MSP ini wajib bekerja di Malaysia untuk jangka waktu tertentu, kategori pekerjaan tertentu, dan dalam satu premis. 2. Para pihak mengakui bahwa pemberi kerja dan PMID untuk memperpanjang, memperbarui, dan mengakhiri perjanjian kerja. Perpanjangan dan atau pembaruan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan MSP ini dengan upah yang lebih baik berdasarkan kinerja PMID dan dengan pertimbangan total masa kerja PMID. 3. Para pihak sepakat bahwa besaran upah awal PMID wajib dinyatakan dalam perjanjian kerja. Selanjutnya, perwakilan Republik Indonesia di Malaysia memiliki peran untuk menentukan upah awal yang sesuai melalui pengesahan job order dan perjanjian kerja. 4. Perjanjian kerja wajib disahkan oleh perwakilan Republik Indonesia. Pasal 10. Perlindungan dan bantuan bagi PMID. 1. Untuk tujuan perlindungan PMID, para pihak wajib menjamin PMID memiliki akses dan berkomunikasi dengan keluarga mereka secara teratur, serta dengan otoritas kewenangan di Malaysia mengenai kondisi kerjanya. 2. Pemerintah Malaysia wajib memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler yang berkaitan dengan PMID oleh perwakilan Republik Indonesia tanpa penundaan. Pasal 11. Komponen struktur biaya. 1. Para pihak menjamin bahwa PMID wajib tidak menanggung biaya apapun yang terkait dengan penempatan di Malaysia. 2. Setiap biaya yang berasal dari penerapan kebijakan, perundang-undangan, dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia wajib ditanggung oleh pemberi kerja dan dibayar penuh di Malaysia. 3. Para pihak menyepakati komponen struktur biaya. Pasal 12. Perlindungan jaminan sosial.
1. Pemerintah Republik Indonesia wajib memastikan bahwa semua PMID terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial di Indonesia sebelum keberangkatan ke Malaysia. 2. Pemerintah Malaysia wajib memastikan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan PMID untuk mendaftarkan PMID dalam skim bencana kerja pekerja asing berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja tahun 1969 artikel 4 dan menyediakan aturan kesehatan. Pasal 13, pemulangan. Para pihak wajib memfasilitasi pemulangan PMID secara aman setelah selesainya atau berakhirnya perjalanan kerja. Pasal 11, otoritas yang ditunjuk. Para pihak menunjuk Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kementerian Sumber Manusia Malaysia masing-masing sebagai instansi penjuru untuk mengkoordinasi pelaksanaan MSP ini. Pasal 15, kelompok kerja bersama dan satuan tugas bersama. 1. Para pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama, selanjutnya disebut sebagai KKB, yang terdiri dari pejabat berwenang masing-masing pemerintah untuk membahas setiap hal yang timbul dari pelaksanaan dan penafsiran MSP ini. 2. KKB wajib bertemu tiap 3 bulan atau saat diperlukan dan menentukan tempat dan tanggal pertemuan. 3. Para pihak sepakat untuk tujuan pelaksanaan teknis MSP ini dan lampirannya untuk membentuk satuan tugas bersama, selanjutnya disebut dengan STB, yang berkedudukan di Indonesia dan di Malaysia. 4. STB wajib bertemu secara rutin dan terdiri dari perwakilan yang akan ditunjuk oleh masing-masing pihak. 5. STB wajib berupaya dan memberikan solusi yang tepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PMID. 6. STB wajib melaporkan secara teratur kepada KKB. 7. Modalitas terperinci dari STB wajib ditetapkan dalam kerangka acuan yang akan disepakati secara tertulis oleh para pihak. Pasal 16. Pengaturan keuangan. 1. Pengaturan keuangan untuk pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam kerangka MSP ini wajib disepakati bersama oleh para pihak berdasarkan kasus per kasus sesuai dengan ketersediaan dana. 2. Terlepas dari apapun dalam ayat 1 di atas, pembiayaan untuk penyelenggaraan pertemuan kelompok kerja wajib ditanggung oleh pihak tuan rumah pertemuan. Pihak yang mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja, jika ada, wajib menanggung biaya perjalanan dan biaya hidup mereka sendiri. Pasal 17, penangguhan. Masing-masing pihak berhak atas alasan keamanan sosial, kepentingan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan masyarakat untuk menangguhkan sementara, baik secara keseluruhan atau sebagian. Pelaksanaan MSP ini wajib berlaku segera setelah pemberitahuan melalui saluran diplomatik diberikan kepada pihak lainnya. Pasal 18, perbaikan, modifikasi, dan perubahan. 1. Salah satu pihak dapat meminta secara tertulis perbaikan, modifikasi, atau perubahan semua atau sebagian dari MSP ini. 2. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan yang disepakati oleh para pihak wajib dilakukan secara tertulis dan wajib menjadi bagian integral dari MSP ini. 3. Perbaikan, modifikasi, dan perubahan yang dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh para pihak. 4. Setiap perbaikan, modifikasi, atau perubahan wajib tidak mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan MSP ini sebelum atau hingga tanggal perbaikan, modifikasi, atau perubahan tersebut. Pasal 19, penyelesaian sengketa. Setiap perbedaan atau perselisihan antara para pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara para pihak melalui saluran diplomatik tanpa mengacu pada pihak ketiga atau pengadilan internasional. Pasal 20, kerahasiaan. Masing-masing pihak wajib mematuhi kerahasiaan dokumen, informasi, dan data yang dihasilkan, diterima atau diberikan kepada pihak lainnya. Selama periode pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat sesuai MSP ini, kecuali disepakati oleh para pihak atau kewajiban oleh hukum. Pasal 21, pemantauan dan evaluasi. 1. Para pihak sepakat bahwa pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMID melalui sistem penempatan
satu kanal berdasarkan kerangka MSP ini wajib dipantau dan dievaluasi setiap tahun melalui KKB. 2. Pemantauan dan evaluasi pertama wajib dilakukan pada bulan ketiga setelah penandatanganan MSP ini. 3. Pemantauan dan evaluasi rutin wajib menggunakan indikator kinerja utama. Pasal 22. Mulai berlaku, durasi, dan pengakhiran. 1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. 2. MSP ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama para pihak secara tertulis atau jangka waktu 5 tahun berikutnya. 3. Para pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan memberikan pemberitahuan melalui saluran diplomatik yang wajib dimulai berlaku 6 bulan setelah tanggal pemberitahuan tersebut. 4. Pengakhiran atau berakhirnya MSP wajib tidak mempengaruhi kewajiban para pihak berdasarkan MSP ini yang berkaitan dengan perlindungan PMID yang ditempatkan di Malaysia melalui sistem penempatan satu kanal. Sebagai bukti yang berdatangan di bawah ini yang diberikan wewenang oleh masing-masing pemerintah telah menandatangani MSP ini dibuat dalam perangkat 2 di Jakarta pada tanggal pertama bulan April tahun 2020, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap MSP ini, naskah bahasa Inggris wajib berlaku. Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan. Atas nama Pemerintah Malaysia, Menteri Sumber Manusia. Ya. Kedua belah pihak mohon menandatangani nota kesepahaman yang telah disepakati. Ya, dengan penandatanganan ini maka berakhirnya kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Ya. Para perwakilan yang terhormat dari masing-masing negara, demikian diskusi kita hari ini. Saya sebagai moderator dan perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danu selaku Menteri Ketenagakerjaan Malaysia, dan juga kepada staf Kementerian Ketenagakerjaan Malaysia, Bapak Ajas, karena berkenan menghadiri penandatanganan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia. Kami berharap dapat melihat Anda dalam diskusi lain tentang eksekusi program kerjasama tersebut, dan semoga program yang dibuat bisa membawa manfaat bagi kedua negara. Terima kasih.